Indahnya kehidupan itu ketika kita Assalamualaikum. Indahnya kehidupan itu ketika kita istiqomah. Jol iman weh hayo. Indahnya kehidupan itu ketika kita istiqomah itu akan mudah ketika kita imannya kuat. Ini jawaban. Jadi selama ini kita lemah iman atau kuat iman? Lemah iman. Gimana cara nguatin iman? Istiqomah Ustaz. Jadi bolak-balik ini teh. Jadi gimana caranya kita kuatkan iman? Quran surat Al-Anfal ayat 2, 3, 4 Ustaz. Apa itu? Satu, kita harus kemudian senantiasa ingat sama Allah, tobat sama Allah, banyak zikir sama Allah. Yang kedua, banyak baca Quran Ustaz. Ingat kemudian baca Al-Quran, juga ingat kemudian bermajelis ilmu, sering mendatangi guru, minta nasihat. Lalu kemudian apa lagi? Jangan lupakan sholat, jangan tinggalin sholat. Ada motivasiin terus buat sholat. Lalu apa lagi? Infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kemudian yang bakal terjadi? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman, yang benar keimanannya. Masya Allah. Apa lagi? Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh derajat yang tinggi di hadapan Allah, dan dia memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Yang paling nikmat mah diampunin dosa, brother. Saya pernah bikin caption kemarin, tidak ada luka yang paling hebat kecuali maksiat. Tidak ada luka yang paling hebat kecuali maksiat. Gak ada kehinaan yang paling bodoh kecuali mengkhianati Allah. Kan Allah ngelihat, masih aja berani melakukan kebodohan. Saya yang bodoh. Astagfirullah, pikir-pikir ya Allah. Malu jadinya sama Allah gitu. Ini teman-teman, nikmat ketika istiqomah. Maka istiqomah ini saya juga belum bisa bilang. Saya suka beratnya gini. Saya nanya ke istri Aijal kemarin di rumah, Pap, kan saya lagi di Balong ya, maaf ya. Saya lagi senang mentafakuri, mentadaburi ikan. Itu saya suka bilang sama teman saya, suka yang hari lauk sok kehausan tuh. Hari ikan suka haus enggak? Kata aku tuh, yang enggak tuh Ustaz, kan hidupnya di air. Kapannya ikan tidur? Terus kata teman saya, Ustaz tong janten pikirannya Ustaz. Power itu enggak, maksud aku tuh ya Allah, bener ikan, lihat ikan hidup di air ya iyalah hidup di air tuh. Aku tuh ya Allah, ikan koi mah kan manja ya, ternyata bukan manja, memang kita harus yang perhatian, nambahin gelembung oksigennya gini, datengin pakar kolam. Wah ini gimana nih, ahli-ahli tafsir kolam kan hadir itu, per ahli koian itu. Wah dilihat koi ini begini Ustadz, yang ini berjamur. Wah Ana jadi tahu, oh ini jamur, ini gini, nggak boleh itu, yang ini nggak boleh hidup sama gurame, nggak boleh hidup sama ini. Oh gitu ya. Nah ini lagi nikah Ustadz, ini nanti gimana ngebedain koi laki-laki dan koi betina? Ustadz kalau koi laki-laki itu lebih langsing dan lancip, kalau koi wanita itu rada gendut. Oh sarua jeung jelemanya. Gitu. Wah subhanallah. Banyak belajar dari kolam tuh, enak deh cicing di kolam tuh, ngahuleng ngeliat gitu, zikir tapinya jadinya sama Allah. Ya Allah, Masya Allah. Allah menciptakan makhluk seindah ikan gitu. Ya Allah. Jadi ingat kisah Nabi Yunus di imamku paus kan. Ya Allah, gimana dalemannya kan, kadang penasaran, cokot koi nungges pae tingali jerona wal abus orang gimana ya, ngebayangin dalamnya. Oh subhanallah, indah banget. Nah saya ngobrol sama istri saya, kata istri saya, Pap temanya apa nanti di Al-Hikmah? Saya bilang solusi indah untuk istiqomah. Terus istri saya bilang gini, emang papa udah istiqomah? Ini jawaban yang paling sulit, karena istri lebih tahu keadaan suami. Jamaah mah nggak akan tahu keadaan saya yang benar-benarnya kayak gimana, betul nggak? Nggak tahu. Jamaah mah nggak. Ustadz Boni, subhanallah, wah ajib. Hari cek pamajikan,
Mungkin gitu ya, karena istri lebih tahu keadaan aslinya suami. Nah, jangan hebat lah. Makanya saya kalau tausiah ada istri speechless, ayo tahajud, pemajikannya gitu bro. Aduh subhanallah, jadi era. Aku mau misalkan mau tausiah, ayo wanita itu harus dijaga, jangan dibiarkan menangis. Mungkin gitu ya, karena istri tahu gitu gimana suami. Kalau udah bunda, kalau udah istri ikut tausiah, itu udah Nana langsung ya diem aja gitu ya, pasti bahasannya ringan banget. Jangan lupa sedekah, jangan lupa ya yang biasa kita lakuin aja. Ustadz, bagaimana menjaga hati istri agar senantiasa sayang sama suami dan taat kepada Allah? Masya Allah, tinggali pamajikan. Jawab weh. Jadinya jawab nanti lah Adri, saya juga nggak tahu. Aduh, masya Allah ya, masya indah banget. Nih teman-teman, sebenarnya ada beberapa ayat nih tentang istiqomah ya Aijal yang mau di notes itu. Tapi teman-teman nanti bisa baca, itu bisa ditadaburi di rumah, teman-teman bisa lihat. Salah satunya itu yang seperti biasa, Quran surat Al-Fussilat ayat 30. Itu bisa ditadaburi ya, yaitu yang innalazi qalu rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah. Itu lanjutin sampai ke 30 31 32. Tadkhulul jannah. Kemudian nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah, itu terusin ayatnya. Lalu kemudian Quran surat Al-Insan. Astagfirullahaladzim. Quran surat Al-Ahqaf surat 46 ayat ke-13. Ini hampir sama awalannya. Innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sama tuh, hampir sama awalannya ya, Masya Allah. Jadi nah ini yang saya berusaha tadaburi, minta sama Allah. Jadi Ustadz Yadi nanya di belakang, Kang Boni mau bahas apa? Saya bilang lagi minta sama Allah supaya dikasih ayatnya gitu. Nah dikasih ayatnya Al-Anfal gitu, dikasih ayatnya Al-Anfal. Saya juga nggak ngerti kenapa dikasihnya Al-Anfal, kenapa Allah menggerakkan hati untuk saya membaca Al-Anfal Aijal. Tapi saya lihat Masya Allah dalam banget gitu. Ternyata kalau ada ahli tafsir pasti ditafsirnya begitu, Masya Allah deh ya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, saya kira kita juga nggak boleh terlalu malam ya. Teman-teman harus istirahat. Segitu dulu yang bisa saya sampaikan.